Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu. sehat, Bu. Sehat semua ya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, mudah-mudahan hari ini kita belajarnya semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, boleh kita pimpin doa dulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya, Bu Dewi, silakan dipimpin untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, afdolnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Dewi telah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada semua? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Oke, karena semuanya sudah masuk semua, tidak ada yang di luar juga, tidak ada yang di kantin. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu tampilkan dulu PowerPoint-nya ya. Sebentar, Ibu tampilkan dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan, yaitu tentang sistem frekuensi pernapasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebelumnya kemarin kita di pertemuan yang lalu sudah membahas tentang yang namanya sistem pencernaan. Ya, kita sudah belajar tentang sistem pencernaan dari organnya, kemudian gangguan dan sebagainya. Nah, hari ini kita juga sudah berganti bab, yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Nah, di sini sistem pernapasan ini kita akan menjelajah tentang yang namanya sistem pernapasan. Ada submaterinya, itu frekuensi pernapasan manusia. Sebelum kita masuk apa sih itu materi frekuensi pada pernapasan, kita lihat dulu dari kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari. Ini kita mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya hari ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia melalui literasi mandiri dengan benar dan juga penuh percaya diri. Kemudian juga tujuan hari ini adalah untuk menganalisis frekuensi pernapasan pada manusia berdasarkan jenis kelamin, aktivitas melalui percobaan sederhana. Jadi nanti pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan sedikit percobaan sederhana bagaimana frekuensi pernapasan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum masuk ke sana, ada sebuah pertanyaan dari Ibu. Pernah olahraga kan ya? Pernah, Bu. Pada mapel PJOK biasanya pemanasan itu disuruh ngapain dulu? Ada yang suruh lari? Lari, Bu. Suruh lari ya? Gerak-gerakkan tangan, kaki, Bu. Bisa senam, bisa lari-lari, tapi biasanya lari-lari dulu di lapangan, muterin lapangan gitu ya. Nah, ya, Bu. Ada pertanyaan nih. Ketika pada saat berolahraga, napasnya kira-kira sebelum dan sesudah berlari bagaimana? Berbeda, Bu, ngos-ngosan. Kalau setelah lari itu nafasnya pendek-pendek, Bu. Ya, kalau sebelum itu biasa pernapasannya, Bu. Seperti orang normal gitu. Iya. Ada lagi mungkin dari Aisyah, pada saat olahraga gimana pernapasannya sebelum dan sesudah pada saat setelah lari? Napasnya jadi cepat, Bu. Jadi cepat. Oke. Nah, dari sini kita bisa persepsi bahwa nanti di sini kita lihat nih pernapasan kita ini perbedaannya pada saat sebelum dan setelah berlari. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, pada selanjutnya
Ini sebelum kita masuk, kita lihat dulu penilaian yang mau Ibu nilai pada materi kali ini, yaitu pengetahuannya melalui post-test. Nanti post-testnya akan diberikan di akhir pembelajaran. Kemudian keterampilan penilaian diskusi, kemudian analisis numerasi. Kemudian ada sikap, jujur, tanggung jawab, dan juga percaya diri. Nah, ada yang mau disampaikan sampai sini tentang penilaian? Tidak, Bu. Tidak, udah cukup ya untuk penilaian. Nah, kita Baik. masuk ke sini. Ada gambar? Terlihat? Terlihat. Terlihat, Bu. Ada gambar apa ini depan? Ada yang Ada tidur, Bu. gambar. Ada gambar. Ada yang Ada yang berlari. tidur, ada yang berlari, sama yang di sampingnya. Ada organ Gambar pernapasan, Bu. organ, Bu. Gambar organ pernapasan, Ibu. Gambar organ pernapasan. Kira-kira nih, dari gambar ketiga ini, apa sih yang mau kita lakukan pada kegiatan kali ini? Apa hubungannya orang berlari sama pernapasan? Apa hubungannya orang yang tidur sama pernapasan? Aktivitas mempengaruhi pernapasan. Aktivitas mempengaruhi pernapasan ya. Ada lagi selain Abdul? Jenis kelamin, Bu, mempengaruhi frekuensi pernapasan. Oh, jenis kelamin. Ada lagi? Usia. Usia. Oke. Udah cukup ya? Ada lagi? Ada lagi kah? Posisi badan, Bu. Ya, Bu, posisi badan. Ya. Oke. Ya. Oke, semuanya yang dijawab kita lihat dulu apakah benar dari yang gambar yang disajikan ini tadi ada hubungannya dengan yang kalian sebutkan. Tapi sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu. Sebelum kita, benar nggak sih yang tadi disebutkan satu persatu, kita akan mempelajari itu. Sebelumnya kita lihat dulu organ pada sistem pernapasan. Abdul, bisa dilihat gambarnya yang ada di tampilan di depan? Ini gambar apa? Bisa, Bu. Ini gambar apa? Ini gambar? Organ. Oke. Suaranya putus-putus. Mungkin Nino bisa menjelaskan apa dari gambar yang ada di tampilan di depan? Gambar paru-paru, Bu. Gambar paru-paru. Oke. Sebelum kita masuk yang tadi disebutkan ada gambar orang berlari, perbedaan frekuensi dan sebagainya, kita lihat dulu sebuah tayangan video. Sebentar. Ibu sajikan dulu tayangan videonya untuk diamati. Mana ya? Sebentar, ini videonya. Oh ya. Sudah tayang? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Boleh bisa dilihat sebelum kita masuk ke permasalahan yang tadi. Kita lebih mengenal dulu tentang sistem pernapasan. Di sini bagaimana proses terjadinya pernapasan dulu. Harus tahu dulu sebelum tadi ada aktivitas lari, kemudian orang tidur. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana kita berproses bernapas. Jadi ini ada oksigen yang masuk. Kemudian masuk ke trakea, kemudian ke bronkus, ke bronkiolus, dan terakhir ke alveolus. Seperti tadi gambar yang tadi disajikan.
Kita kembali lagi ke tayangan PowerPoint-nya. Seperti ini. Oke, tadi kurang lebih video tersebut menjelaskan seperti ini, sistem pernapasan. Oke, ditanyakan sampai sini tentang awalan tadi tentang sistem pernapasan. Ya ada Bu. Belum ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu minta waktunya sekitar 2 menit untuk membentuk kelompok terdiri dari 5 orang karena kita terdiri dari 40 siswa, jadi ada 8 kelompok berisikan 5 orang. Silahkan membentuk kelompok dari sekarang. Apa sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, itu Aisyah, mejanya agak dirapikan. Sudah? Sudah Bu Dina. Oke. Ibu akan membagikan LKPD yang Ibu bagikan melalui grup WhatsApp kelasnya. Sudah Ibu bagikan, silahkan dilihat. LKPD-nya sudah sampai? Dicek HP-nya? Sudah, Bu. Oke. Kalian buka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya di HP-nya masing-masing. Sambil Ibu tayangkan. Ada yang ditanyakan dulu setelah membuka LKPD-nya? Di grup mana, Bu? Saya nggak ada. Di grup kelas. Di kelas 8A. Ada? Sudah Bu. Sudah, oke. Bu, sudah. Sudah. Boleh dibaca dulu terlebih dahulu, berdiskusi dengan kelompoknya tentang langkah-langkah yang ada di LKPD. Silakan berdiskusi dulu, melihat dulu, dibaca dulu LKPD-nya selama 1 menit, boleh? Dibaca dulu. Sudah Bu Dina. Sudah. Oke, kalau sudah kita lihat di sini. Kalian di sini ada LKPD tentang frekuensi pernapasan. Di sini sudah ada kompetisi dasar, tujuannya beserta dengan alat dan bahannya yang perlu kalian siapkan karena tadi sudah membentuk kelompok terdiri dari 5 orang, ada laki-laki dan perempuan ya. Kita random. Kemudian di sini kita lihat ada masalah, ada gambar yang tadi sudah Ibu tampilkan di awal. Ada orang yang tidur, kemudian ada orang yang lari, dan juga ada yang berdiri. Nah, di sini nanti kalian melakukan ada petunjuk umum yang bisa kalian lihat. Tadi sudah Ibu suruh baca ya, sudah paham semuanya. Ada langkah-langkahnya. Di sini ada sebuah tabel. Tabelnya di sini ada faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, di sini ada Ibu sudah tuliskan di dalam tabel ada 3, ada jenis kelamin, ada posisi tubuh, kemudian kegiatan aktivitas ada tubuh. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Di sampingnya itu ada tabel yang kosong, nanti kalian silahkan diskusikan bersama kelompok kalian. Kira-kira kalau jenis kelamin otomatis sudah ada 2 ya, cuma ada 2. Jenis kelaminnya apa aja? Laki-laki dan Oke, perempuan. laki-laki dan juga perempuan. Kemudian ketika posisi tubuh, kalian silakan mau mengisi 2 atau mengisi 3. Posisi tubuhnya mau kalian seperti apa, mau berdiri, mau berbaring, silakan nanti diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Begitu pula dengan kegiatan atau aktivitas tubuh. Nanti kalian boleh merancang kegiatan aktivitasnya mau seperti apa. Mau berlari, mau berjalan di tempat, mau lompat-lompat gitu, nanti silakan. Nanti silakan didiskusikan. Kemudian silakan berliterasi mandiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan. Oke, boleh dilakukan? Sudah boleh diuji coba, dipraktikkan? Kita boleh keluar ya Bu Boleh, Dina? boleh keluar. Jadi nanti kelompoknya boleh mau di luar, mau di saung angklung atau di dekat perpustakaan, silakan. Bisa kita mulai? Baik Bu. Bisa, Bisa. Bu. Waktu 10 menit cukup untuk melakukan percobaan dan diskusi? Cukup Bu. Cukup, Bu. Kita mulai dari sekarang ya, silakan melakukan aktivitas percobaannya. Oke. Ya udah selesai ya? Sudah, Bu Dina. Udah selesai?
Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, sudah didapat tabelnya tadi sudah diisi? Sudah, diisi. Bu. Kelompoknya Aisyah mengisi apa di tabelnya? Tadi saya bersama kelompok mengukur kegiatan atau aktivitas. Jadi tadi Budi lari-larian di luar, kemudian diukur frekuensi pernafasannya. Oke. Oke. Kemudian apakah sudah diisi di bagian tabel? Jadi ini ada di bawahnya ada sebuah pertanyaan. Silahkan kalian isi terlebih dahulu dari tabel yang didapat, kemudian kalian baca di pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Bisa dilakukan ya. Waktu 5 menit selesai untuk mengerjakan membaca tabel yang di atas. Bisa, Bu. Boleh, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Apakah ada kesulitan dalam membaca tabel? Dari kelompoknya Bu Christine, apakah ada kesulitan dalam membaca tabel? Tidak, Tidak, Bu. Sudah Bu. membuat grafik? Oke. Sudah selesai ya semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kalau begitu silahkan presentasikan atau menyajikan hasilnya berupa grafiknya, boleh dijelaskan di depan. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Mungkin kelompoknya Anida dulu boleh maju untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya. Ya, Bu, boleh. Jadi percobaannya sudah kami lakukan. Kami melakukan yang itu, Bu, yang jenis kelamin. Nah. Oke, kemudian Sudah, Bu. dari kelompoknya Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu. Kami tadi mengambil posisi tubuh Bu, ada yang berlari, ada yang duduk, ada yang tidur. Jadi yang berlari itu frekuensi bernafasnya lebih cepat, sedangkan yang duduk itu normal, yang tidur itu juga normal, seperti itu Ibu. Dari kelompoknya Nino mungkin apa yang dihasilkan dari percobaan tadi berdasarkan grafik dan tabel yang dihasilkan? Ya, ada bedanya, Bu. Di laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki lebih tajam naiknya gitu. Kalau perempuan lebih landai dan lebih rendah juga, Bu, untuk frekuensinya. Oke. Dari semua kegiatan percobaan di atas, apakah ada yang mau mengevaluasi dari percobaan di atas? Punya saya sama tadi Bu dengan punya Anida. Ya. Punya saya berbeda, Bu, dengan Pak Nino. Saya yang laki-laki itu frekuensi pernapasannya malah lebih rendah dari yang perempuan, Ibu. Oke. Ada lagi? Dari Abdul, apakah hasil dari percobaannya ada yang berbeda dari temannya, dari teman kelompoknya yang lain? Saya sama Bu, mengukur aktivitas dan kelompok yang lain. Oke. Nah di sini kita evaluasi dari hasil percobaan sederhana yang tadi kita lakukan ya. Ada beberapa percobaan yang berbeda antara kelompok yang lain. Itu tidak apa-apa, nanti kita analisis. Ibu lihat analisis dari tabel dan grafik yang sudah kalian buat, kemudian kalian tuliskan, tuangkan dalam analisisnya, nanti Ibu periksa satu persatu. Nah, untuk frekuensi
perbedaan frekuensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada sistem pernapasan, di sini memang ada beberapa faktor ya, yang tadi kalian sudah lakukan literasi melalui video yang atau mungkin jurnal yang kalian cari. Jadi di sini ada faktor dari berdiri, tadi kan ada gambar orang berdiri sama ada orang gambar tidur. Nah, itu sistem frekuensinya juga berbeda, frekuensi pernapasannya. Orang yang berdiri itu lebih tinggi frekuensi pernapasannya dibandingkan orang yang tidur. Kemudian begitu juga dengan orang yang melakukan aktivitas seperti berlari sama orang yang tidak melakukan aktivitas. Nanti kita lihat hasil dari percobaan kalian masing-masing. Nah, untuk itu sebelum kita menutup kegiatannya, ada soal yang Ibu kirim melalui grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Soalnya itu berupa link Google Form, jadi silakan kalian isi soalnya, tidak banyak, hanya terdiri dari 5 soal. Untuk mengisi soal waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup. Silakan diakses link Google Form-nya. Sudah, Apakah Ibu. ada yang terkendala masuk Google Form-nya? Lupa Tidak, Bu. email? Tidak, Bu. Tidak, oke. Udah semua ya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu ini ada refleksi. Boleh ada yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Saya menyukai kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini sangat menarik karena menggunakan video, menggunakan tampilan-tampilan gambar, sehingga menarik untuk kelompok kami, untuk menarik kami untuk lebih semangat lagi, lebih termotivasi untuk belajar. Ada lagi selain Christine? Saya, Bu. Oke, silakan Dewi. Jadi pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena banyak kegiatan yang kita lakukan seperti ada keluar kelas, melakukan aktivitas berlari, duduk dan sebagainya, Bu. Oke, ada lagi selain Dewi dan Christine? Sudah, Bu, sama. Sudah. Oke. Untuk materi berikutnya nanti untuk pertemuan berikutnya di hari Selasa yang akan datang, nanti kita akan belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Nanti di rumahnya silahkan dibaca, boleh dari buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan atau dari Google dan lain sebagainya tentang gangguan sistem pernapasan, ya. Oke. Dan untuk dan untuk sebelumnya kita tetap menjaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Jangan lupa untuk cuci tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Nah, sebelum kita menutup, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Dewi, silakan dipimpin doanya untuk menutup kegiatan kali ini. Baik, teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk di kehidupan dan kita akhiri dengan berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari tentang sistem pernapasan. Terima kasih semuanya anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.